Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Henditan di Trisho Channel, channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Oke teman-teman, jadi sorry banget akhir-akhir ini channel Trisho lagi jarang update. Kenapa? Karena kami sedang menyiapkan e-course buat teman-teman yang pastinya amazing banget supaya teman-teman bisa belajar cara mendapatkan profit dengan trading di cryptocurrency. Gue jamin e-course ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa mendapatkan voucher diskon pembelian e-course ini sebesar 1,5 juta rupiah dan juga ebook gratis. Dengan cara teman-teman tinggal klik subscribe channel Trisho dan join ke grup Telegram Trisho Community. Setelah itu teman-teman tinggal laporkan ke admin dan teman-teman akan langsung mendapatkan akses voucher dan juga ebook gratis ya. Oke, sekarang back to topic. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan harga Bitcoin ya, yang pastinya akan berdampak ke semua harga cryptocurrency. Seperti yang teman-teman tahu, harga Bitcoin sekarang udah menjulang tinggi banget ya, udah ke harga 58.000 dolar ya. Sekarang mungkin agak-agak turun ke 57.000 dolar, tapi ini sebenarnya adalah pertanda yang baik untuk Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah Bitcoin masih bisa naik lagi? Dan yang kedua, berapakah harga target Bitcoin? Dan yang ketiga, di manakah harga yang tepat untuk membeli Bitcoin? Oke, nah jadi hari ini kita akan bahas tiga itu. Sekarang kita nggak usah lama lagi, langsung aja kita menuju ke laptop. Oke teman-teman, jadi kita seperti biasa lihat dulu kondisi market ya. Teman-teman bisa lihat di sini kondisi market di coinmarketcap.com dengan harga Bitcoin sekarang ada di 57.600 dolar. Dengan market cap sekarang sudah mencapai 1 triliun dolar, teman-teman. Ya, akhirnya menyentuh kembali 1 triliun dolar. Ini yang udah kita tunggu-tunggu dan harapannya ini bisa melebihi emas ya. Emas tuh kalau nggak salah ada di sekitaran 10 triliun dollars. Jadi ada di 10 kali lipat Bitcoin. Jadi kalau misalnya market cap-nya sudah sampai setinggi itu, artinya sudah banyak sekali kepercayaan kepada Bitcoin sebagai alat investasi, teman-teman. Ya, dan teman-teman bisa lihat yang lain juga, harga-harga koin yang lain ada yang naik, ada yang turun. Yang pastinya memang karena kenaikan Bitcoin ini, altcoin-altcoin lain ada yang bisa naik, ada juga yang masih standby di bawah. Nah, memang kita masih harus menunggu kapan alt season muncul ya. Jadi ketika alt season muncul itu biasanya Bitcoin sideways tapi nanti altcoin akan naik, teman-teman. Nah, itu kita masih tunggu momennya dan belum ada yang tahu. Nah, sekarang kita lanjut ke berita terbaru tentang Bitcoin ya, teman-teman. Jadi ada berita-berita yang menarik, teman-teman. Jadi ini adalah salah satunya, gue pilih dua yang menurut gue paling menarik dan juga yang paling bagus menurut gue. Yang pertama ini, billionaires are backing Bitcoin over gold, by some say Ethereum is even better. Jadi di sini para bilioner itu sekarang sudah menganggap Bitcoin itu sebagai backingan investasi mereka dibandingkan gold gitu, dibandingkan emas. Jadi mereka juga percaya kepada Bitcoin. Ya, karena harga Bitcoin itu memang kenaikannya lebih tinggi dibandingkan dengan emas. Ya. Jadi kalau para bilioner aja bisa melihat potensi Bitcoin ya, Bitcoin yang memang bisa dijadikan sebagai alat investasi dan harganya terus naik, artinya harga Bitcoin kemungkinan besar ke depannya akan terus naik, teman-teman. Ya. Jadi harga Bitcoin kalau misalnya bisa naik ke 100.000, 200.000, apakah mungkin? Mungkin aja menurut gua, teman-teman. Kenapa? Karena dulu juga harga Bitcoin itu ada di harga hanya berapa perak kan, teman-teman. Cuma berapa dolar. Bahkan dulu ketika booming banget itu harga Bitcoin itu 3 juta rupiah loh, teman-teman. Itu ada di tahun 2013 ya. Waktu itu belum ada yang bisa memprediksi kalau ternyata Bitcoin bisa sampai seharga 1 miliar seperti sekarang ini ya, teman-teman. Bahkan dulu ke puncaknya 300 juta juga waktu itu nggak ada yang berpikir sampai ke sana ya. Udah ke 30 juta, ke 300 juta, masih ada yang bilang, masih jelek Bitcoin. Sampai sekarang ke 1 miliar, apakah kita masih harus ragu? Kalau menurut gue Bitcoin ini sangat layak diperhitungkan. Kita mau ketinggalan berapa kali, teman-teman? Andaikan aja dulu kita udah bisa berinvestasi di harga Bitcoin ketika harganya 3 juta rupiah. Sekarang harganya udah hampir 1 M. Bayangin aja invest 3 juta jadi 1 M, coba teman-teman. Makanya menurut gue, berita ini juga cukup oke untuk meningkatkan kredibilitas dari si Bitcoin ya, teman-teman. Lalu yang kedua ini, teman-teman. Bitcoin bulls target prices above 58.000 ahead of Friday atau 820 juta dolar option expiry ya, teman-teman. Jadi di sini pokoknya Bitcoin sudah mencapai 58.000 dolar. Ya, dan ini cerah banget nggak? Cerah banget menurut gua buat Bitcoin, teman-teman. Dan di sini ada yang menarik. If Bitcoin happens to enter a parabolic move toward
sampai 110.000 teman-teman, that would finally match plan B stock to flow model prediction teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, sebenarnya ini udah pernah gue bahas juga. Jadi kemarin itu sebenarnya sudah ada yang memprediksi, ini namanya plan B ya, ketika dia memprediksi stock to flow model predictionnya dari dia ya di sini. Jadi dia sudah melakukan prediksi di bulan Juni teman-teman ya. Ini bulan Juni loh. Waktu itu dia memprediksi di bulan Agustus harganya itu akan ada di atas 47.000 dolar, tapi dia prediksi di September akan koreksi, dan di Oktober akan 63.000 dolar, November 98.000 dolar, Desember bisa sampai ke 135.000 dolar teman-teman ya. Nah ini postingan bener ya, ini udah dari Juni, bahkan gue pun ngikutin waktu itu postingan ini. Awalnya gue pikir ini ya ini nggak mungkin kayak gini banget lah, gue pikir waktu itu. Tapi ternyata setelah gue ikut-ikutin, ternyata benar di Agustus itu waktu itu harganya mencapai 47.000 dolar, dan ketika gue pikir akan naik lagi dia benar koreksi ke 43.000 dolar. Dan di Oktober ini waktu awal-awal pun gue masih belum percaya teman-teman, gue pikir ini semua hanya kebetulan nih. Kalau teman-teman lihat di chart nih, kita lihat ya, kita coba cek nih. Ini di bulan Agustus, ini di bulan September nih teman-teman nih. Untuk di bulan Agustus sendiri benar ya, ini bisa mencapai ke harga 47 ribuan dolar nih ke atas teman-teman. Dan ini untuk bulan September. Untuk bulan September sendiri ini beneran kurang lebih ada di 43.000 dolar ya. Ya kalau misalnya ada di bawah atau di atas sedikit itu masih oke ya teman-teman. Jadi kalau di September ternyata benar dia menyentuh harga 43.000 dolar. Dan sekarang di bulan Oktober prediksinya dia bisa mencapai 63.000 dolar, atau dia ada di sini ya teman-teman nih. Kurang lebih ada di area yang merah ini atau ada di garis kuning yang ini ya teman-teman nih, 63.000 itu. Nah, jadi dia memprediksi kalau Bitcoin itu bisa naik sampai ke harga itu. Apakah bisa sampai situ? Awalnya gue nggak percaya teman-teman, apalagi melihat penurunan di bulan September. Gue pikir di bulan Oktober gak mungkin bisa mencapai 63.000 dolar. Atau dia harusnya pelan-pelan dulu teman-teman. Tapi ternyata awal bulan Oktober diawali dengan pump Bitcoin yang cukup besar teman-teman. Ya, bahkan 63.000 sekarang bukan hal yang mustahil. Kenapa? Karena sekarang udah tinggal 5.000 dolar lagi ya teman-teman. Ini tinggal naik sedikit lagi bisa mencapai 63.000 dolar. Berarti kalau misalnya kita lihat ini teman-teman, gue pun yang awalnya dari kurang percaya, jadi ini kayaknya bisa deh gitu. Benar bisa terjadi November 98.000 dan Desember 135.000. Dan bahkan teman-teman, ini adalah worst case scenario. Kalau misalnya dia ada ini ya, dia bisa lebih bagus, bahkan di Desember bisa mencapai 450.000 dolar. Ini prediksi dari si plan B ya teman-teman. Apakah bisa seperti itu? Menurut gue bisa aja ya teman-teman, tapi itu kan adalah best skenario. Ya anggap aja ini adalah worst case skenario. Artinya Bitcoin masih bisa naik sampai ke 135.000 dolar ya. Dan 135.000 dolar itu kurang lebih ada di sini teman-teman. Itu 23, 135.000. Nah, ini ada level-levelnya ya. Ini ada, dan di bulan November itu diprediksi bisa mencapai 98.000. Oke. Apakah ini mungkin teman-teman? Kalau menurut gua sih ya ini masih mungkin-mungkin aja ya teman-teman. Apalagi Bitcoin itu kalau ada cukong yang ngepam ya bisa kepam banget seperti ini nih teman-teman. Ini kalau misalnya di analisis teknikal udah nggak bisa terdeteksi kenaikan seperti ini. Bayangkan aja kenaikannya nggak ada koreksi sama sekali gitu. Kita udah tungguin nggak ada koreksinya. Itu sih udah pasti ada permainan cukong namanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah target-targetnya ya, ada di 135 dan juga ada di 98.000. Ini akan terjadi di bulan November kira-kira teman-teman, dan ini akan terjadi di bulan Desember, mungkin akhir tahun ya teman-teman. Jadi apakah mungkin? Menurut gue sih mungkin ya teman-teman. Kalau gue sih akan mempersiapkan diri untuk kalau misalnya jaga-jaga kalau Bitcoin naik teman-teman. Nah pertanyaannya nih teman-teman, kapankah waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin? Kalau ditanya kapankah waktu yang tepat, kalau untuk investasi jangka panjang, sekarang pun boleh teman-teman menurut gua untuk masuk ya. Tapi tetap teman-teman, kalau gua lihat sekarang itu adalah zona-zona yang udah deket-deket zona koreksi teman-teman. Dilihat dari chartnya juga sudah dekat ke all time high-nya. Logikanya masuk akalnya itu dia harusnya akan turun dulu teman-teman. At least turun dulu. Nggak mungkin dia naik-naik terus ya. Kalau menurut gue, deket-deket sekarang itu dia akan turun dulu. Mungkin bisa kena ke trendline ini, tapi kalau menurut gue, kalau pumpnya bener-bener sekuat yang diprediksi sama si plan B,
itu dia pumpnya paling akan dikit. Teman-teman mungkin bisa beli ketika harga Bitcoin sideways. Tapi kalau teman-teman takut ketinggalan ya, karena kemarin pun gue nungguin koreksi terus juga, koreksinya nggak muncul-muncul gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa investasi sebagian dulu lah teman-teman. Mungkin di harga sekarang juga nggak apa-apa gitu teman-teman. Karena kalau misalnya tiba-tiba harganya ke pump ke atas 63.000 ya udah susah lagi teman-teman ya. Kita makin galau lagi untuk beli. Daripada kita beli di atas, beli sekarang sebagian dulu itu masih lebih oke teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah Crypto Greed Index ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat kalau Greed Index-nya itu ada di 77 ya, atau udah masuk ke Extreme Greed. Kalau misalnya Extreme Greed artinya apa sih? Kalau Extreme Greed, teman-teman bisa baca di sini, it can be argued that when the market is approaching or in the extreme argued zone, the traders are getting too greedy and the market overdue for a correction. Intinya, ini deket-deket sekarang itu memang akan koreksi teman-teman. Teman-teman yang takut ketinggalan boleh beli sekarang, tapi buat teman-teman yang percaya bakal akan ada koreksi dulu, teman-teman bisa beli di bawah teman-teman. Target prediksi koreksi gua itu teman-teman bisa beli di sini ya. Di sini teman-teman, di harga 53 ribuan lah. Kalau kata gua sih amannya 53 sampai 55 ribu dolar ya teman-teman. Ya, ini ada tempat belinya teman-teman. Harapannya memang dia koreksi dulu sebelum melakukan kenaikannya sampai ke harga 63.000 dolar ya teman-teman di sini. Ini yang gue harapkan juga teman-teman. Jadi masih bisa koreksi dulu, kita masih bisa melakukan pembelian teman-teman. Ya, jadi prediksi Oktober benar dan kita tunggu sampai prediksi November bisa terjadi juga, bisa mencapai harga 98.000. Apakah ini masuk akal teman-teman? Menurut gue sih dengan perkembangan yang seperti ini, dan kalau teman-teman lihat ya, ini kalau Bitcoin sekalinya ke pump itu bisa ke pump terus teman-teman, dia nggak akan ngerem-ngerem tuh. Kalau teman-teman lihat pengalaman yang sebelumnya, menurut gue ini juga mungkin. Dan kalau kita prediksi menggunakan Fibonacci pun teman-teman, ini kalau prediksi pribadi dari gue menggunakan Fibonacci, itu menurut gue harga maksimalnya itu bisa sampai ke harga ini ya teman-teman, di harga 120.000 dolar teman-teman. Itu kalau prediksi pribadi gue. Atau minimal bangetnya ya, kalau misalnya ini masih bullish, itu dia bisa naik ke harga 85.000 dolar. Mungkin kalau prediksi gue ya dia bisa sampai ke 85.000 dolar sampai ke 120.000 dolar. Tapi kalau misalnya dia bisa mengikuti prediksi plan B, di bulan November bisa sampai 98.000 dolar dan di Desember 135.000 dolar. Yang pastinya asik banget sih kalau Bitcoin bisa sampai seharga itu, karena yang kita investasi sekarang pun harganya udah bisa naik 2,5 kali lipat teman-teman ya. Nah mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan tentang kondisi market Bitcoin sekarang atau market cryptocurrency. Semoga aja analisis dari gue ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman melakukan investasi ke depannya. Dan seperti biasa, kalau teman-teman udah mau mulai investasi di Bitcoin ataupun cryptocurrency, teman-teman harus melakukan research sendiri. Karena apapun itu, investasinya adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Oke? Kalau teman-teman suka dengan video analisis seperti ini, jangan lupa klik subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Gue Henditan dan gue pamit dulu. Trade with Riso, tetap cuan!